Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devandrian Satya Fariza dari 8G. Hari ini saya lagi menuju ke Yogyakarta dalam rangka karya wisata. Nah, posisi kita sekarang baru saja keluar dari tol Prambanan. Cuacanya cerah banget, pas banget buat jalan-jalan. Hari ini saya nggak sendirian karena ada orang tua saya juga yang menemani. Kita mau menuju ke satu tempat yang katanya surga buat para pecinta coklat, yaitu Coklat Monggo di daerah Bangunjiwo, Bantul. Oh iya, Coklat Monggo yang mau kita datangi ini pusatnya ya, yang ada museumnya. Jadi bukan sekadar toko biasa. Dan akhirnya kita sampai. Tempatnya benar-benar estetik dengan konsep bangunan Jawa atau joglo yang kental banget. Tapi sebelum kita masuk ke dalam museum dan melihat pabriknya, kita harus antri sebentar nih sesuai urutan giliran. Sambil menunggu giliran, kita duduk dulu di kedai Coklat Monggo sambil menikmati es gelato. Terus ada berbagai cemilan varian coklat dan pastinya kue coklat yang tampilannya cantik banget. Nah, sekarang aku sudah di depan pintu masuk museum dan pabrik Coklat Monggo. Di dalam nanti kita bakal lihat gimana sejarah coklat dunia sampai akhirnya jadi coklat enak yang kita makan tadi. Nah, di sini kita tidak sendirian. Kita sudah bersama dengan Mbak Hilga sebagai pemandu kita menjelajahi rahasia coklat asli Jogja. Mari kita mendengarkan penjelasan dari Mbak Hilga tentang asal-usul Coklat Monggo Yogyakarta. Untuk perusahaan Coklat Monggo sendiri udah dari 2005. Wah, tepat bulan ini ya, April 2026, umurnya 21 tahun Coklat Monggo. Lalu untuk founder dan ownernya Coklat Monggo yang ada di sini. Ini ya. Inovasi Eropa. Kita pakai untuk bikin coklat bahan utamanya nih. Nah, kemudian tanaman kakao ini bukan tanaman asli dari Indonesia ya, tapi aslinya itu dari benua Amerika bagian mana? Bisa boleh kita lihat ini ya. Tuh ada penjelasannya terkait dengan orang-orang pertama atau orang-orang asli juga penyakit perawat kuat. Kalau di sini ngambilnya dari mana, Mbak? Kalau Coklat Monggo ini ambilnya dari yang masih dari Indonesia. Nah, karena perusahaan Coklat Monggo itu kita belum memiliki ya, dari Sulawesi, kemudian juga dari Sumatera, di Jogja juga ada, tapi ini terlalu banyak. Seperti daerah Gunung Kidul, Patok, kemudian daerah Pulau. Jadi aslinya itu warna ungu tua ya, sebelum fermentasi. Coklat muda seperti ini. Umumnya dari rotan. Ini ruangan ini mau menggambarkan di mana dulu orang-orang Belanda membawa budaya coklat dan juga mulai pertama kali menanam tanaman coklat di area Indonesia atau di Hindia Belanda ya. Dan Belgia juga Prancis ya membutuhkan lahan yang di luar itu dan juga tenaga kerjanya gitu untuk menumbuhkan blok daratan dalam coklat. Nah, nanti kita sebutnya kakao masa. Nanti kita lihat di belakang. Dia kopi jos gitu. Ini bisa diminum ya. Nah, teman-teman, ini adalah koleksi pribadi milik Pak Thierry de Tournai. Ini adalah set cangkir dan teko khusus untuk menyuguhkan minuman coklat. Bentuknya beda ya dengan set teh atau kopi biasa. Koleksi ini menunjukkan betapa berharganya coklat di masa lalu. Benar-benar disajikan dengan penuh estetika yang berkelas. Sampai sekarang ya nomor 1, kemudian ranking 2-nya di mana?
sebelum coklat Monggo berdiri pada tahun 2005, Pak Thierry itu jualannya pakai Rosmania. Jadi pertama kali Pak Thierry datang ke Indonesia dari Belgia itu 2001. Kemudian awalnya itu jualan Rosmania, ini varian kacang mete ya. Kemudian almond juga, krim almond. Nah, setelah tadi kita belajar sejarah dan lihat koleksi cantiknya, sekarang waktunya kita masuk ke bagian yang paling seru. Kita bakal melihat langsung proses produksinya. Kotak fermentasinya seperti tadi kita lihat dulu. Kemudian difermentasi, kemudian dijemur. Baru setelah dijemur, Sekarang kita menuju ke pabrik coklat Monggonya. Begitu masuk ke area pabrik, aroma coklatnya langsung terasa kuat banget. Teman-teman, di sini kita bisa melihat bagaimana biji kakao tadi benar-benar standar kualitas tinggi. dipilah berdasarkan ukurannya. Tuh, ada yang besar, yang sedang, dan yang reject. Seperti Di sini, biji-biji yang sudah kering dipilah lagi satu persatu. Teman-teman, ini adalah bentuk asli coklat sebelum ditambah gula dan susu. Biji kakao yang sudah difermentasi dan dipanggang. ada yang kesandar ke belakang nggak? Nah, yang kesandar ke belakang itu adalah kulitnya. Ini yang dulu dipakai oleh orang-orang Eropa yang tadi kita lihat di museum ya, untuk minum. Yang di itu adalah susu dan juga garam. Akan dicampurkan dengan masalah coklat ini. Jadinya coklat susu. Tapi kalau kita itu hanya kakao masak, kemudian dicampur dengan gula. Ini adalah mangga. Ada sedikit ya kakao masak dan juga mentega kakao. Ini memang tetap dicampur kakao dan minyak. Ini mesin pendingin ya, vertical cooling tunnel di sekitar 10 derajat Celcius suhunya, lalu untuk durasinya 15 menit. Nah, ini sebelum coklatnya dibuang ke cetakan itu nggak boleh panas-panas, jadi harus didinginkan dulu. Biasanya sekitar sampai meleleh, kita taruh lagi di chiller atau di kulkas. Setelah coklatnya jadi dan dicetak, sekarang masuk ke tahap berikutnya, yaitu proses molding atau pelipatan kemasan. Ternyata sebagian besar produk Monggo masih dilipat secara manual menggunakan tangan. Akhirnya sampai juga di bagian favorit semua orang, showroom coklat Monggo. Di sini kita gak cuma bisa cuci mata lihat berbagai varian coklat, tapi juga bisa tester sepuasnya. Perjalanan kita belum berakhir. Di showroom coklat Monggo ini, selain bisa icip-icip tester dan belajar, ada satu aktivitas yang paling seru. Kita bisa bikin kreasi coklat sendiri. Oke teman-teman, puas banget ya tadi belajar soal coklat di Monggo. Sekarang kita lanjut ke destinasi kedua yang gak kalah bersejarah. Kita akan meluncur ke pusat kota Yogyakarta, tepatnya ke Benteng Frederberg. Perjalanan dari Bantul ke arah Malioboro ini memakan waktu sekitar 30 menitan. Seru banget nih, dari wisata kuliner sekarang kita bakal masuk ke wisata sejarah perjuangan. Destinasi kedua kita, Benteng Frederberg. Begitu masuk gerbangnya, suasananya langsung terasa beda banget ya, seperti kembali ke masa lalu. Benteng yang dibangun tahun 1760 ini tetap berdiri kokoh di titik 0 km Jogja. Bangunannya yang serba putih dengan arsitektur klasik Eropa ini benar-benar ikonik. Frederberg itu artinya benteng perdamaian.
Dulu benteng ini digunakan sebagai pusat pertahanan, tapi sekarang sudah jadi museum sejarah perjuangan nasional. Di sini kita bakal lihat banyak diorama yang menceritakan perjalanan bangsa Indonesia. Sekarang kita sudah masuk ke ruangan diorama. Di sini sejarah perjuangan bangsa kita diceritakan lewat replika mini yang detail banget. Setiap kotak diorama ini mewakili peristiwa penting, mulai dari zaman penjajahan sampai perjuangan kemerdekaan. Lihat deh, detailnya luar biasa, dari ekspresi tokoh-tokohnya sampai suasana bangunannya. Jadi berasa melihat kejadian aslinya secara langsung. Perjalanan hari ini benar-benar memberikan kita dua rasa yang berbeda tentang Yogyakarta. Kita mengawalinya dengan menikmati manisnya coklat Monggo yang mengajarkan kita tentang ketelitian dan keaslian rasa dari tanah Nusantara. Lalu kita menutupinya di sini, di sakralnya benteng Vredenburg, tempat di mana setiap sudut dindingnya membisikkan doa dan perjuangan pahlawan demi kemerdekaan kita. Jogja memang selalu punya cara untuk memanjakan lidah sekaligus mengisi jiwa. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami hari ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.